Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana tadi yang saya singgung bahwa perceraian yang marak akhir-akhir ini adalah karena disebabkan oleh paling tidak dua faktor yang selama ini saya sedikit amati tentang adanya kawin cerai di kalangan artis ibu kota dan orang-orang yang memiliki finansial yang cukup, sehingga seringkali perceraian dibikin jalan keluar gara-gara mungkin karena faktor misalnya cemburu lah ya, atau hadirnya orang ketiga tunggal, atau juga karena faktor masalah lainnya, sehingga mereka bercerai gara-gara faktor demikian yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan syarat yang ada. Nah, ini kan sangat meresahkan kita ya, seolah-olah kawin cerai menjadi hal yang trendy dan bahkan menjadi alternatif pilihan bagi mereka ketika mereka punya masalah. Hadirin berbahagia bahwa perceraian yang ada, yang terjadi selama ini, karena menurut saya ada dua faktor. Yakni yang pertama adalah karena faktor salah persepsi, dan yang kedua adalah faktor ketiadaan standar yang mengikat dalam rangka pemberian mahar kepada sang istri. Hadirin berbahagia bahwa kenapa cerai terjadi? Karena yang pertama adalah perkawinan yang begitu agung, begitu suci, begitu dahsyat, yang mana perkawinan itu adalah merupakan perjanjian suci antara Allah, antara Tuhan, antara Khalik dengan hambanya, dengan makhluknya, dengan manusia. Itu menjadi seolah-olah disalah artikan, dibikin, disempitkan menjadi perjanjian antar manusia, antara pihak penghulu dengan pribadi yang mau menikah, atau pihak mudin kepada orang lain. Bahwa pernikahan yang begitu suci, begitu indah, begitu dahsyat, yang mana ketika terjadi perkawinan itu konon aras goncang dan para malaikat semuanya bertasbih, bertakbir dalam rangka penyaksian perjanjian, penyaksian mereka kepada perjanjian antar manusia, laki dan perempuan, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki. Ini luar biasa ya, esensinya. Tetapi seringkali hanya dimaknai sempit, seolah-olah perkawinan hanya sekedar perjanjian antara kedua manusia. Itulah sebabnya mereka banyak yang berani melanggar, gara-gara mereka menganggap sekali lagi perkawinan hanya sekedar perjanjian antara orang dengan orang. Ya, ini mungkin karena kurang sosialisasi masalah perkawinan atau apa, saya nggak tahu, sehingga hal demikian terjadi. Ya, karena apa? Karena sekali lagi motif yang melatar belakangi mereka itu demikian ya. Bisa mungkin cemburu, sekali lagi hadirnya orang ketiga tunggal, hadirnya pihak tertentu yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan syar'i yang ada, sehingga mereka begitu ada masalah, maka jalan keluar yang mereka ambil adalah perceraian. Ya, perceraian. Dan mereka sama sekali mungkin lupa bahwa perkara yang halal,
yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Abwaabul halal inda Allah azza wa jalla at-talaq. Hadirin yang berbahagia. Dan yang kedua adalah kenapa cerai terjadi, talak terjadi. Itu karena faktor yang tidak terlampau mengikat atas nilai mahar itu sendiri. Dijelaskan bahwa mahar itu ditetapkan oleh para ulama, yang penting tidak kurang dari 10 dirham dan nggak lebih dari 500 dirham. 10 dirham adalah kira-kira sekitar, kalau dirupiahkan sekarang 1.700.000-an, ya, 1.700.000-an. Dan juga bahkan ada yang pakai cara lain, yakni kesepakatan antar kedua belah pihak, yakni pihak calon pengantin perempuan dan calon pengantin pria. Artinya apa? Bahwa kesepakatan yang ada itu nilainya relatif tergantung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang menggunakan seperangkat alat sholat misalnya, atau juga kalau kita lihat sejarah bahwa dulu Sayyidina Ali radhiyallahu an itu memberikan cincin besi kepada Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ini mungkin karena faktor keadaan dan seterusnya, sehingga itulah kira-kira yang dipakai oleh kedua calon sesuai dengan kondisi yang ada. Atau juga ada mereka yang memaknai kesepakatan kedua belah pihak ini agak lebih sedikit ekstrim, seperti yang terjadi pada teman-teman orang Arab Bangil sana, terutama yang mereka bermargakan Syarifah sama Sayyid tadi ya. Mereka memberikan mahar yang mungkin saya nggak tahu persisnya, agak tinggi, sehingga banyak di sana itu perempuan dan laki-laki ya yang usianya sudah lebih dari cukup untuk kawin, bahkan ada yang usia 40 tahun belum nikah. Setelah saya tanya kenapa, karena mereka para laki seringkali terbentur oleh keadaan syarat mahar yang ditetapkan oleh orang tua si perempuan. Dan saya kira itu juga baik-baik aja, karena agar nanti misalnya mereka ketika punya masalah jangan sampai menggunakan jalan keluar ya untuk mengakhiri pernikahannya, ikatan sucinya dengan perceraian. Karena mungkin mereka akan ingat, saya dulu bayar mahar mahal sehingga saya akan berpikir ulang. Tetapi kalau mungkin barangkali hanya sekedar seperangkat alat sholat, mungkin mereka nggak terlalu bermasalah masalah itu ya, sehingga seolah-olah enjoy aja lah, nanti bisa nyari lagi dan seterusnya. Itulah sebabnya kenapa Kanjeng Nabi Rasulullah SAW dulu waktu beliau menikahi Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu an, itu dengan mahar mas kawin 20 unta sehat. Ya. Artinya adalah unta yang gede, besar, gemuk dan sehat. Itu mungkin kalau kita nilai sekarang adalah satunya senilai Innova ya. Kanjeng Nabi telah membayarnya 20 kali lipat, luar biasa. Sehingga inilah letak relevansi kenapa Kanjeng Nabi bayar mahal kepada
istrinya. Ya. Cuman memang kadang-kadang resikonya adalah nantinya banyak laki atau perempuan yang belum nikah hingga usia yang sudah seharusnya punya anak 5 atau 6, tapi belum menikah gara-gara faktor masalah mahar. Nah, ini kan juga semuanya perlu dirembukan. Oleh karenanya maka masalah-masalah yang terkait dengan mahar ini tentunya seyogyanya menjadi pemikiran para lembaga agama, baik MUI ataupun lembaga Nahdliyin misalnya. Karena apa? Mahar ketentuan yang ditetapkan oleh ulama dulu itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Artinya bahwa ini mungkin kalau dilihat dari sekarang ya, kondisi sekarang, maka itu merupakan maaf ya, murah sekali. Murah sekali sehingga kenapa sekarang ini marak terjadi perceraian gara-gara mungkin satu di antaranya faktor demikian. Lah, mau kita adalah mudah-mudahan nanti ada semacam reinterpretasi dari ulama-ulama yang ada di lembaga baik MUI maupun Nahdliyin untuk memikirkan ulang kembali dengan harapan supaya ada mahar yang menjadi standar yang sifatnya mengikat sehingga tidak menjadi jalan keluar alternatif bagi pasangan muda yang ketika punya masalah akan mengambil jalan pintas cerai, karena mungkin mereka dengan ringan menceraikan istrinya gara-gara mungkin sekali lagi faktor mahar yang ada yang gak terlalu mengikat. Saya kira